Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subahul khair. Kaifa khalukum ayuhat tulab wat tullabah. Alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli hal. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, ketabahan, kesabaran dalam menghadapi ujian kita pada saat ini ya. Saat ini kita dalam wabah corona COVID-19. Tetapi pada kesempatan ini kita akan belajar bersama-sama tentang bahasa Arab ya. Kita lanjutkan, ini pertemuan pertama kita, pertemuan perdana kita secara online ya. Untuk materi kelas 9 ya, kita fokuskan dulu ke LKS ya, yang sudah anak-anak pegang ya. Saya yakin anak semua sudah punya LKS yang sudah dibagikan dari sekolah ya. Hari ini kita akan pelajari bersama tentang Tarihul Idul Adha ya, sejarah Idul Adha. Tapi perlu ada ketahui ya, tentang kompetensi inti ya, pencapaian yang harus dicapai anak-anak. Ada kompetensi pengetahuan dan keterampilan. Kompetensi inti pengetahuan ya, anak-anak bisa melihat di situ ya, diharapkan dapat memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Kemudian kompetensi inti keterampilan, anak-anak itu dapat mencoba, mengolah, dan menyaji dalam rangka konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan dalam ranah abstrak ya, anak-anak dapat menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah. Dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Kemudian kompetensi dasar yang harus dicapai adalah anak-anak nanti diharapkan dapat memahami fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan, bunyi, kata, dan makna dari teks sederhana yang berkaitan dengan tema nuzulul Quran wal aidain, yang melibatkan tindak tutur melarang melakukan suatu pekerjaan dengan memperhatikan susunan gramatikal, lan nahiyah atau lam, al-fi'il mudhari, mazid min fi'il thulath, yaitu madi, mudhari, dan masdar. Kemudian juga anak-anak dapat menganalisis gagasan dari teks naratif sederhana yang berkaitan dengan tema nuzulul Quran wal aidain dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal, la nahiyah atau lam nahiyah, fi'il mudhari ya, mazid min fi'il thulath, madi, mudhari, wa masdar. Kemudian dari kompetensi dasar pengetahuan keterampilan anak-anak dapat mendemonstrasikan tindak tutur melarang melakukan suatu pekerjaan dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal, la nahiyah atau lam, fi'il mudhari, mazid minal fi'il thulath ya, madi, wa mudhari, wa masdar, baik secara lisan maupun tulisan. Kemudian kompetensi dasar
keterampilan yang kedua yaitu menyajikan hasil analisis gagasan dari teks naratif sederhana yang berkaitan dengan tema nuzulul Quran wal itain dengan memperhatikan bentuk, makna dan fungsi dari susunan gramatikal la nahiyah atau lam fi'il mudhari ya, mazid minal fi'il thulath madi wa mudhari wa masdar. Ya, kita masuk ke dalam materi, tapi sebelum masuk ke dalam materi, anak-anak silakan menyiapkan LKS yang sudah diberikan kepada anak-anak yang sudah diterima. Silakan buka LKS halaman 7. Hari ini istimewa anak-anak ya, mendengarkan kemudian sekaligus menerjemahkan ya. Menerjemahkan kalimat yang ada di halaman 7 tersebut. Ya, pertama kita artikan judul dari bacaan itu, yaitu adalah Tarikhu Idul Adha. Tarikh artinya sejarah, Idul Adha, Idul Adha. Kita artikan per kata, anak-anak silakan menulis kecil-kecil di bawahnya supaya anak-anak bisa paham apa makna atau arti dari kalimat ini secara menyeluruh. Kita artikan per kata, anak-anak silakan nulis kecil-kecil, diikuti di bawahnya. Tarikh itu artinya sejarah. Idul Adha, Idul Adha. Huwa yaitu min kisotin. Min itu dari, kisah itu kisah atau sejarah. Ibrahim, Nabi Ibrahim. Wabnihi dan anaknya Ismail, yaitu Ismail alaihimassalam. Ya. Jadi sejarah Idul Adha itu dari kisah Ibrahim atau Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya Ismail. Kemudian kita lanjutkan kalimat yang kedua. Huma yaf'alani. Keduanya, ya, huma itu keduanya. Yaf'alani artinya mengerjakan. Amarallahu. Amarallah itu, amar itu dari kata amar itu artinya perintah. Allah ya. Mengerjakan perintah Allah, berarti amarallah. Biimtila'i ta'ah, biimtila'i itu penuh ya. At-ta'ah itu ketaatan, penuh dengan ketaatan. Al-halus sabiqu, al-halus sabiqu keterangan sebelumnya. Al-halus sabiqu ini artinya keterangan sebelumnya. Kama qalallahu ta'ala, kama sebagaimana qalallahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman ya, ini di dalam Quran surat As-Saffat ya, ayat 102. Kita artikan bersama-sama ya. Falamma artinya apa? Falamma maka tatkala balagho sampai. Siapa yang sampai? Anak itu. Siapa anak itu? Ismail. Ma'ahu ya, bersamanya. Bersama siapa? Nabi Ibrahim. Asaiya itu berusaha. Qala berkata. Siapa yang berkata? Ibrahim. Qala berkata, ya bunayya, wahai keturunanku, ini ya, sesungguhnya
aku, ini itu artinya sesungguhnya aku melihat, ya, fi dalam, fi artinya dalam, al manami tidurku, ani bahwasanya aku, atbahuka. Nah, ini atbahuka ini, ya, di situ dilihat di LKS-nya, atbahuka artinya aku menyembelih kamu. Atbahuka, aku menyembelih kamu. Fangzur, maka perhatikanlah. Fangzur, maka perhatikanlah. Maza, apakah, taro, pendapatmu. Kemudian qala, berkata, ya abati, wahai ayahku, ya abati, wahai ayahku. Berarti ini yang berbicara, ya, yang berkata ini adalah Ismail. Ya qala ya abati, ya, berkata, wahai ayahku, if'al, kerjakanlah, ma tu'maru, ya. Ma itu apa? Tu'maru artinya yang kamu diperintahkan. Tu'maru, yang kamu diperintahkan. Satajiduni, kamu akan mendapatkan aku. Satajiduni, kamu akan mendapatkan aku, insya Allah. In itu diartikan jika, ya. Sya'a itu artinya menghendaki. Allah itu Allah. Mina itu termasuk atau dari, asobirin itu orang-orang yang sabar. As-Saffat ayat 102. Kemudian kita lanjutkan, ya. Lanjutan paragraf yang pertama. Nah, kita lanjutkan. Walakin artinya akan tetapi, hi nama, di mana Sayyid Bahu Ibrahim, ya, Sayyid Bahu itu diartikan akan menyembelih Ibrahim, di mana Nabi Ibrahim akan menyembelih waladuhu, ya, waladuhu anaknya Ismail. Arsala diartikan mengirim. Allah ilaihi, Allah kepadanya, Allah ini Allah, ilaihi kepadanya, kabsan itu domba jantan. Jadi arti secara enak dipahami secara keseluruhan sampai sini adalah, nah, akan tetapi ketika Nabi Ibrahim akan menyembelih anaknya yang namanya Ismail, ya, Allah Subhanahu wa taala menggantinya atau mengirimkannya, ya, ketika mau disembelih itu, ya, gantiannya sebuah domba jantan, ya, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan, ya, wa amaru, dan memerintahkan, ya, ayat baha itu menyembelih, al-kabsa domba itu, ya. Dan
ketika dikirimkan ya domba itu tadi, domba jantan itu, maka oleh Allah diperintahkan untuk menyembelih domba itu ya. Min hadhil kisah, dari min itu dari hadhihi ini al kisah kisah ya. Dari ini kisah amarallahu ta'ala ya, Allah memerintah, Allah subhanahu wa ta'ala ya, amaro memerintahkan, amaro itu memerintahkan Allah ta'ala ilan nabi, ila itu kepada ya, kepada an-nabiyyi, nabi siapa? Muhammadin ya, ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, wa ummatuhu ya, ini wa ummatuhu dan umatnya, ummatuhu dan umatnya, aidon itu juga ya, dan umatnya juga, lihat bahudzabiha ya, untuk berkurban ya, lihat bahu kalau digabung lihat bahudzabiha itu untuk berkorban titik. Selanjutnya Allahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ya, ini karena ayat maka kita artikan berfirman, fasolli li rabbika wanhar. Fasolli itu artinya apa? Salatlah. Li rabbika, li itu karena atau untuk ya. Rabbika Tuhanmu, wanhar dan berkorbanlah. Ini anak-anak sudah hafal semua ini di surat Al-Kautsar ayat 2 ya, Al-Kautsar ayat 2. Saya yakin anak-anak sudah hafal semua. Ini artinya perintah untuk sholat dan sholat untuk Tuhan Allah ya, dan berkorban. Terus kita lanjutkan. Idzan di sini kita artikan jadi. Nastati'u, apa nastati'u artinya kita dapat, an-nafhama menamainya, anna idul adha ya, yusamma biasanya disebut biyaumid dzahab, disebut hari tadi sampai mana? Yusamma biasanya biyaumid dzabhi, biasanya dengan hari kurban ya, disebut dengan hari kurban. Kursornya rusak. Yusama biasanya disebut dengan biyaumid dzabhi, disebut dengan hari kurban, au atau yaumin nahar, hari penyembelihan. Hari kurban, yaumid dzabhi, hari kurban atau hari penyembelihan. Kemudian kita lanjutkan di paragraf kedua ya. Hari ini kita targetnya paragraf sampai paragraf 2 saja untuk selanjutnya. Kita lanjutkan pertemuan selanjutnya. Kita lanjutkan hukmuz dzabha, hukum kurban ya, menyembelih.
ini mislu ini salah saya ngetiknya ya. Di situ tidak ada, saya hapus saja. Ini dilewati aja lah. Hukum tabha, hukum dari kurban ya, yaitu sunnah muakkadah, sunnah muakkad. Likulli, untuk setiap al-muslimina, orang-orang muslim, wa khususon, dan khususnya lil muslimina, untuk orang-orang muslim, lil muslimina al mustati'ina, artinya apa? Mereka yang taat, untuk orang-orang muslim, mereka yang taat, yang benar-benar taat kepada Allah. Kemudian kita lanjutkan al hayawanat, binatang ya, binatang, al hayawanat, binatang, lidabha, untuk disembelih ya, binatang untuk disembelih itu mislu ya, mislu itu artinya misalnya atau contohnya. Yang pertama al-ghanami, al-ghanami itu artinya kambing ya. Wal baqarah, wa itu dan, al-baqarah apa? Al-baqarah kan surat ya, artinya apa? Al-baqarah sapi betina, baqarah ini sapi berarti. Wal jamal, dan unta, jamal itu unta. Summa artinya kemudian, yu'tauna, nah, yu'tauna itu artinya mereka memberikan sulusaini ya, 2/3. Sulusaini itu artinya 2/3 min lahmi ya, dari daging, lahmi itu daging, al udhiyah itu kurban, daging kurban ya, dari daging kurban, ilal fuqara, ila itu ke al fuqara, fakir, wal masakin, dan miskin, wasulusa, dan sepertiga, wasulusa itu dan sepertiga, linafsihi, untuk dirinya, linafsihi untuk dirinya, wa ailatihi, dan keluarganya, wa ailatihi itu dan keluarganya. Nah, ini untuk pertemuan kali ini anak-anak semuanya ya. Untuk pertemuan berikutnya kita lanjutkan ya. Masih ada 2 paragraf, sekaligus nanti anak-anak juga akan latihan soal. Untuk hari ini anak-anak tidak latihan soal dulu ya. Anak-anak cukup menerjemahkan ya, menyimak tadi kemudian menerjemahkan. Di dalam LKS-nya dicoret-coret nggak apa-apa, yang penting anak-anak paham isinya ya. Jangan lupa bahwa untuk untuk akhir bulan ini ya, kita nanti akan melaksanakan Idul Adha ya. Ini bertepatan, ini tema yang bagus ya, sesuai ya, dengan konteks ya, bahwa anak-anak nanti di tanggal 30 ya, 31 kalau nggak tinggal 30 itu melaksanakan sholat Aid Idul Fitri ya. Jadi ini nanti supaya anak-anak tahu bagaimana berkorban ya. Tema dengan sholat, tema hari ini adalah Idul
ha. Cukup sekian untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga anak-anak bisa menerimanya dengan baik. Besok kita lanjutkan kembali. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.